Shop, siapa sih yang nggak kenal Afrika? Merupakan benua terbesar kedua di dunia, Afrika jadi wilayah dengan landscape yang indah dan tentunya beragam satwa yang mempesona. Bukan cuma itu aja Shop, benua yang membentang luas di bumi ini juga jadi rumah bagi peradaban tertua di dunia. Bahkan nih, banyak banget destinasi menarik yang bisa Sobat Tujuh kunjungi di benua hitam ini. Ada meteorit tertua, gunung berapi terbesar di dunia, batuan kuno, dan masih banyak lagi. Inilah sebabnya Afrika juga jadi tujuan liburan favorit turis dari berbagai negara. Tapi, di balik itu semua, Afrika juga terkenal akan hukum dan tradisi yang sedikit nyeleneh dan bisa dikatakan aneh bagi kebanyakan masyarakat dunia. Seaneh apa ya? Let's check it out, Shop! Sob, kalau di belahan dunia lain, hak manusia di jalan raya memang jadi prioritas agar aman ya. Tapi di Afrika Selatan, ternyata hewan yang hidup di alam liar atau hewan ternak sekalipun punya hak yang sama. Jadi, pengendara mobil, bus, dan truk harus ngasih jalan kalau ada binatang yang lagi menyeberang. Malah, kalaupun ada hewan yang diam di jalanan, mereka juga harus berhenti dan membiarkan hewan itu pergi dengan sendirinya. Karena inilah kalau ada orang yang melanggar, dipastikan akan ditilang dan didenda jutaan rupiah. Di Indonesia, nama-nama anak yang aneh-aneh seperti jas hujan, anti dendrap, Andy go to school, atau bahkan yang cuma satu huruf, dulu masih sah-sah aja ya, dan diperbolehkan oleh hukum. Tapi, ini nggak berlaku di Afrika guys. Di Maroko nih misalnya, orang tua yang pengen ngasih nama anaknya ini nggak bisa bebas gitu aja milih nama. Soalnya, nama yang dipilih ini harus sesuai dengan daftar yang sudah disetujui oleh pemerintah Maroko. Sementara itu, nama Monica di negara Ekuatorial Guinea dilarang digunakan. Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintahnya kenapa aturan larangan nama Monica ini ada. Tapi yang pasti, orang tua yang ketahuan ngasih nama Monica bisa ditangkap dan ditahan oleh polisi. Di Afrika, cara berpakaian juga punya hukumnya Sob. Salah satunya yang paling nyata adalah larangan pakaian kamo seperti tentara buat warganya dan juga wisatawan. Soalnya, pakaian gaya militer ini berhubungan dengan pasukan pemberontak lokal yang memang lumayan banyak di benua Afrika. Jadi nggak ada tuh ceritanya, outfit of the day-nya pakai tema army. Selain itu, di negara Maroko, Sudan, dan Ghana, wisatawan dilarang untuk berpakaian minim seperti singlet atau rok mini. Sementara di Madagaskar, wanita hamil dilarang pakai topi. Waduh, apa hubungannya ya wanita hamil sama topi ini? Kok sampai dilarang sih? Saat liburan, wisatawan pastinya pengen berfoto-foto atau bikin video demi kenangan dan juga diunggah di sosial media kan ya. Tapi, mayoritas negara-negara Afrika ternyata punya aturan mengenai tindakan wisata dalam pengambilan gambar. Kebanyakan pemerintah di negara-negara di benua ini menentukan mana lokasi yang boleh dan tidak boleh difoto. Yang pasti nih Sob, mereka sangat sensitif tentang gedung-gedung pemerintah. Misalnya aja di Afrika Selatan, wisatawan dilarang mengambil foto kediaman presiden. Wisatawan di Maroko, Mesir, dan Zimbabwe juga dilarang mengambil foto instansi politik atau militer. Tapi yang bikin bingung wisatawan, bangunan milik instansi pemerintah ini kadang-kadang nggak ada penandanya loh Sob, sehingga mereka sering tak sengaja memotretnya. Hal aneh di Afrika lainnya adalah aturan pernikahan. Di banyak negara di benua ini, ada aturan yang memaksa perempuan atau istri untuk menyetujui poligami yang dilakukan suaminya. Bahkan, terkadang banyak suami di negara ini yang tiba-tiba membawa istri barunya dan tinggal serumah dengan istrinya yang pertama. Poligami adalah praktik yang umum ditemui di benua Afrika, khususnya wilayah Sub-Sahara yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2009, tercatat 25 negara di benua Afrika melegalkan poligami yang dipayungi hukum dari pemerintah. Bukan hanya poligami Sob, di Afrika juga tak ada batas usia minimum pernikahan. Sehingga ada anak berusia 13 tahun, baik cowok atau cewek, yang sudah menikah dengan orang dewasa bahkan manula.
Tak seperti kebanyakan wanita di negara lain, kesetaraan gender tampaknya tak berlaku di negara-negara benua Afrika. Sebab wanita hanya dianggap sebagai barang pribadi milik pria. Mereka pun dianggap hanya sedikit lebih berharga daripada hewan ternak. Bukan itu aja sob, banyak hukum yang merendahkan kaum Hawa di Afrika ini. Misalnya aja, wanita nggak boleh memiliki tanah dan tak boleh membuka rekening bank. Praktek ini ternyata masih berlaku sampai sekarang dan membuat banyak wanita berjuang demi bisa dapat kesetaraan dengan kaum pria. Hukum aneh terakhir adalah adanya perundang-undangan resmi di mana mengatur larangan terkait ilmu sigur atau sihir. Selain itu, dalam salah satu aturannya ada larangan penyihir menggunakan sapu terbang di atas 150 meter. Gimana? Emang sapu terbang beneran ada ya? Tapi, percaya nggak percaya nih sob, hukuman bagi yang ketahuan sebagai penyihir ini cukup berat loh sob. Mulai dari penjara sampai hukuman mati. Sayangnya, banyak orang tak bersalah dituduh jadi penyihir sehingga sangat menderita.